Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Sally. Saya adalah salah satu pengampu di mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, ini saya coba kumpulkan soal-soal terkait post-test minggu ketiga yang pertanyaannya sama-sama meminta output gitu ya. Oke, kita coba yang pertama, yang ini. Ini saya punya 1, 2, 3 variabel ya, jadi supaya memudahkan saya akan taruh di sini, saya akan simpan. Oke, anggap saya punya 3 tempat gitu ya. Kita beri nama A, B, dan C gitu ya, sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita akan lihat apa isinya ketika kode-kode ini dijalankan. Oke, ketika baris kode pertama dijalankan, dia bilang bahwa dia meminta komputer untuk memasukkan angka -2 ke dalam variabel A. Berarti ini akan berisi -2. Kemudian selesai ya. Kemudian kode pada baris kedua, kita meminta ke komputer untuk memasukkan hasil penjumlahan A dengan A, kemudian dimasukkan ke dalam variabel B. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah berapakah hasil penjumlahan A dengan A gitu ya, sebelum bisa memasukkannya ke dalam variabel B. Nah, nilai A diintip dulu gitu ya. Berapa sih nilai A? Oh, -2 gitu ya. Ditambah dengan A-nya lagi -2. Berarti hasilnya adalah -4. Maka angka -4 ini yang kemudian dimasukkan nilainya ke dalam variabel B. Berarti ini -4. Oke. Baris 2 selesai. Sekarang mengerjakan kode baris ketiga. Di baris ketiga itu adalah C sama dengan B kali B. Artinya kita meminta komputer untuk memasukkan hasil perkalian B dengan B ke dalam variabel C. Jadi sekali lagi, komputer akan mengeksekusi atau mengevaluasi yang hasil, karena kan belum tahu gitu ya hasil perkaliannya berapa gitu. Jadi ini dieksekusi dulu, dilihat B-nya nilainya -4, kemudian dikalikan dengan B lagi -4, hasilnya adalah 16 gitu ya, positif 16. Nah, ini yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel C gitu ya. Jadi dengan mengeksekusi 3 kode di atas, 3 baris kode di atas, maka kita punya 3 buah variabel yang dengan isinya masing-masing gitu ya. Sedemikian rupa sehingga kita akan bisa melakukan ini pengecekan gitu ya. Oke, pertama kali yang dicek adalah dia nanya gitu ya, apakah A itu lebih dari B gitu ya. Jadi di dalam if, elif gitu ya, itu harus yang menghasilkan boolean gitu ya, true atau false. Nah, kalau true, dia akan mengerjakan aksi dari kondisi yang bersangkutan. Kalau enggak, dia akan mencari alternatif lain. Kalau tidak ada alternatif lain, maka dia akan keluar dari blok if yang bersangkutan. Kalau kita lihat di sini, ini blok if-nya cuma 1 gitu ya. Ini blok if-nya cuma 1 karena if else, gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kotak yang ini adalah aksi yang harus dilakukan kalau kondisi di if terpenuhi. Sementara yang ini adalah aksi yang harus dilakukan kalau kondisi if-nya tidak memenuhi. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu yang if A lebih dari B. A-nya berapa? -2. Sini ada warna mungkin ya. A-nya -2. Apakah -2 lebih dari B? B-nya adalah -4. -2 lebih dari -4 kan ya, berarti true gitu ya. Karena dia true, ini saya bilang true ya, maka dia akan melakukan aksi yang kotak yang di bawah ini gitu. Oke, dia akan melakukan aksi yang ini. Nah, ternyata aksinya adalah conditional statement juga gitu ya, pengkondisian juga, maka dia akan cek if C kurang dari B. C-nya berapa? C-nya 16, kemudian B-nya -4. Nah, apakah 16 kurang dari -4? False kan ya? Jadi bagian sini, ini saya kasih warna merah gitu ya, false. Ini false gitu. Karena false, maka dia tidak mengerjakan aksi ini gitu. Dia tidak mengerjakan aksi ini, tapi dia cari alternatif lain cari alternatif itu yang selevel ya. Nah, karena ternyata ada nih alternatifnya else gitu ya. Else itu menampung semua yang tidak memenuhi yang di atasnya, yang if ini, maka dia akan langsung masuk dan mengerjakan aksi print B ya, langsung dikerjakan. Maka yang tercetak adalah -4 gitu. -4 tercatat. Nah, karena dia sudah melakukan aksi gitu ya, maka dia akan keluar dari blok if yang bersangkutan gitu ya. Dia tuh asalnya dari blok if mana sih tadi? Tadi kan kita masuknya ke blok if yang hijau ini kan ya, yang hijau ini. Maka dia akan langsung keluar dari blok if yang hijau tadi dan mengerjakan baris kode sesaat di luar blok if itu gitu ya. Dalam kasus ini tidak ada gitu ya, jadi yang tercetak hanya -4.
Jadi ini harusnya jawabannya yang ini gitu ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya soal yang di sebelah kanan. Saya punya variabel, ini cuma satu ya, cuma nilai aja. Jadi variabel nilainya, ini saya minta komputer untuk memasukkan angka 100 ke dalam variabel nilai. Kemudian, oh, sudah. Nah, kemudian dia langsung ada else. Nah, ini salah ya, maksudnya strukturnya salah gitu ya, karena kita tidak bisa tiba-tiba ngomong else gitu ya. Jadi atasnya harus ada if dulu gitu. Baik else maupun elif itu tidak bisa berdiri di awal, dia harus ada if-nya baru kita bisa tulis elif gitu ya. Sementara kalau else, kalau ada elif dia harus ada di paling, pokoknya kalau else itu cuma boleh satu dan adanya di paling bawah di dalam blok if yang bersangkutan. Jadi ini saya tidak usah hitung karena harusnya dia error gitu ya. Jadi bukan tidak ada keluaran ya, tapi error. Kalau tidak ada keluaran tuh kalau misalnya dia tidak memenuhi apapun, tidak memenuhi kondisi apapun, terus ya tidak melakukan apa-apa gitu ya, itu tidak ada keluaran. Tapi kalau ini error sih. Oke, selanjutnya yang ini saya punya variabel, oke satu aja ya, x 10 dimasukkan ke dalam variabel x. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini if-nya, blok if-nya ada dua ya, karena ini if sama if. Jadi ini blok if yang pertama, ini blok if yang kedua gitu ya. Jadi kalau beda blok itu sebenarnya tidak saling berhubungan. Oke, kemudian ditanya, kalau misalnya nilai x, jadi saya sedang mengerjakan blok if yang ini, nilai X yaitu ini 10, apakah 10 dimodulus dengan 3 itu sama dengan 0 gitu ya. 10 modulus 3 itu kan berarti hasil baginya 3 sisanya 1 ya. Berarti 1 sama dengan 0, false kan ya? False gitu. Jadi ini false. Karena ini false, maka dia tidak mengerjakan aksi ini, dia tidak mengerjakan aksi yang ini gitu ya dengan if yang bersangkutan, tapi dia akan mencari alternatifnya dulu gitu ya. Nah, ketika dia lihat tidak ada alternatif gitu ya, if-nya sendirian, maka karena tidak ada alternatif lain, maka dia langsung keluar dari blok if yang bersangkutan. Nah, keluar dari blok if yang bersangkutan kan blok if yang ini ya, berarti dia langsung mengerjakan baris kode sesaat di luar blok if tersebut. Nah, ternyata baris kodenya adalah conditional statement lagi gitu ya. Maka kita akan kerjakan if X-nya berapa tadi? Ini ya 10 ya. Kalau 10-nya dimodulus dengan 5 sama dengan 0, oke. 10 modulus 5 kan kalau dibagi habis ya. Maka benar ini 0 sama dengan 0 berarti true gitu ya. Jadi saya mengerjakan ini. Karena ini true, maka saya mengerjakan print buzz. Gitu kan ya? Berarti dicetak di sini buzz. Oke. Nah, karena ini sudah selesai, saya sudah berhasil melakukan aksi dari salah satu pilihannya, maka saya akan langsung keluar dari blok if yang bersangkutan. Blok if yang mana? Yang ini. Gitu. Jadi dia langsung keluar ke baris ini. Gitu. Nah, barisnya kan sudah habis, gitu ya. Berarti yang tercetak adalah bus. Berarti yang ini ya. Oke. Begitu. Kita lanjutkan yang ini. Nah, ini juga sama ya. Ini X-nya isinya 60 gitu ya. Ini juga sama, dia punya dua blok if gitu ya. Nah, kemudian dicek apakah yang ini ya, yang ini 60 karena isi X-nya adalah 60 dimodulus dengan 3 sama dengan 0 gitu ya. 60 dibagi 3 kan habis ya. 20 kan ya. Jadi tidak bersisa gitu ya. Maka true gitu. Bagian ini true, maka ini dikerjakan. Ya. Itu dikerjakan mencetak Viz, tapi dia mengubah M-nya menjadi spasi, artinya ini ada spasinya gitu. Jadi dia nggak ke bawah gitu ya, tapi di samping nanti kalau ada pencetakan selanjutnya. Nah, kemudian karena dia sudah melakukan aksi yang ada di dalam blok if ini, maka dia akan langsung keluar dari blok if yang bersangkutan gitu ya. Nah, dia keluar dari blok if yang bersangkutan kan bloknya ya emang cuma segini gitu ya, maka dia akan mengerjakan baris kode selanjutnya. Nah, baris kode selanjutnya itu conditional statement lagi. Maka kita lihat apakah X dimodulus dengan 5, X-nya masih 60. Apakah 60 dimodulus dengan 5 itu sama dengan 0? Iya kan ya? 60 kan kelipatan 5 kan ya? Jadi ini 0 sama dengan 0 gitu ya. Berarti true lagi nih gitu. Karena true lagi, maka dia
akan mengerjakan aksi pada if yang bersangkutan, gitu ya. Yaitu dia mencetak bus. Nah, karena tadi spasinya di sini, berarti busnya di sini, gitu ya. Baru ketika dia mencetak bus, ini kan M-nya tidak di apa-apain ya, berarti dia by default sebenarnya kalau nanti nyetak lagi dia bakal nyetak di bawah sini gitu, karena dia by default kan new line ya, baris baru. Udah ya. Nah, karena dia sudah mengerjakan aksi di if yang bersangkutan, maka dia akan keluar dari blok if. Nah, ini blok if-nya kan yang ini, maka dia keluar dan mengerjakan kode yang selanjutnya. Nah, tapi karena sudah selesai, maka yang sudah yang tercetak adalah FishBus yang ini berarti ya. Jadi yang ini ya, hati-hati, bukan yang ini gitu. Karena ada ini gitu. Kalau misalnya tidak ada N ini, maka jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini variabelnya hanya satu gitu ya, nilai. Oke, komputer diminta untuk memasukkan bilangan 85 ke variabel nilai. Nah, kemudian dicek, lihat 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 blok if. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, ini sejajar ya printnya. Oke, kemudian yang pertama ini akan mengecek gitu ya, memeriksa apakah nilai 85 lebih dari sama dengan 80 gitu. 85 lebih dari sama dengan 80 enggak? Iya kan ya? Karena iya, maka dia akan memasukkan, ada satu variabel lagi, memasukkan karakter A ke dalam variabel CH gitu ya. Jadi saya punya variabel CH yang terus kita assign A gitu ya, di-assign ke komputer A karena masuk ya. Nah, karena dia sudah menjalankan aksi di if ini, menjalankan aksi, maka dia akan keluar dari blok if yang bersangkutan ya. Dia akan keluar dari blok if yang pertama. Ini kita bilang blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 gitu ya. Karena dia sudah mengerjakan aksi di B1, maka dia akan keluar dari B1. Keluar dari B1 berarti kan ke sini gitu ya. Maka ketemu lagi dengan conditional statement, if lagi gitu ya. Nilainya masih 85, apakah lebih dari sama dengan 70? True kan ya? Karena true, maka dia akan mengerjakan aksinya gitu, yaitu melakukan assignment, meminta komputer untuk memasukkan karakter B ke dalam variabel CH. Variabel CH yang ini kan. Nah, kalau variabel itu ya ditumpuk aja gitu ya, jadi override. Dia nggak ingat lagi sebelumnya ada A-nya tuh nggak ingat gitu ya. Pokoknya komputer cuman melaksanakan tugas bahwa dia harus memasukkan karakter B ke dalam variabel CH. Oke. Nah, karena dia sudah mengerjakan aksi di B2, di blok 2, maka dia akan keluar dari B2 gitu, yaitu ke sini. Oke. Nah, di sini if ketemu if lagi, dia cek lagi apakah nilai 85 lebih dari sama dengan 60 gitu. True lagi kan ya? Nah, karena true lagi, maka dia melakukan aksi di B3 yaitu CH-nya sama dengan C gitu. Karakter C-nya tolong dong dimasukin ke dalam variabel CH gitu. Berarti ini lagi ya. Sekarang isinya adalah C gitu. Oke. Hapus deh. Ini isinya C. Oke. Nah, karena dia sudah mengerjakan aksi di B3, di blok ketiga, di blok if 3, maka dia akan keluar dari blok if 3 yaitu ke sini gitu ya. Ini dicek lagi nih, apakah 85 nilai lebih dari sama dengan 50? True lagi kan ya? Karena true, maka dia akan melakukan aksi ini. Ada dua aksi kalau dalam kasus ini ya. Ini dia melakukan aksi pertama ini dan dia akan melakukan pengecekan di sini gitu ya. Katanya komputer diminta untuk memasukkan variabel D ke dalam CH. Berarti ini jadi D gitu. Sudah dikerjakan. Nah, kemudian dia mengerjakan baris yang selanjutnya yaitu if nilai lebih dari sama dengan 40. Nilainya kan tetap 85 lebih dari sama dengan 40. True lagi kan ya? Karena ini true lagi, maka dia akan mengerjakan yang selanjutnya gitu, yang aksi di dalam if yang bersangkutan, yaitu dia minta E-nya dimasukkan ke dalam variabel CH. Berarti sekarang ini di override lagi menjadi E gitu. Nah, karena dia sudah mengerjakan sudah mengerjakan semua aksi gitu. Ini kan udah baris 1, udah baris 2, udah gitu. Ini yang ini ya. Yang ini yang ini dulu. Karena dia sudah mengerjakan aksi ini kan nggak ada aksi lagi kan, dia cuma satu aja nih aksinya, maka dia akan
keluar dari block if yang bersangkutan. Sebenarnya ini ada block if di sini. Nah, dia keluar, kemudian dia akan mengerjakan kalau ada tuh sebenarnya baris ketiga gitu. Tapi kan nggak ada gitu ya. Karena udah selesai juga, maka dia akan keluar dari block if yang ini gitu ya, yang di atasnya. Oke, maka dia keluar dari block if yang ini, maka dia kalau kalian lihat dia akan mencetak si CH-nya gitu. Nah, ketika dia diminta mencetak CH, CH-nya kan isinya E, maka ini gitu isinya. Jadi ya, terakhir. Ini ada variabelnya cuma A gitu ya. Di baris pertama komputer diminta untuk memasukkan bilangan 7 ke dalam variabel A. Sudah. Nah, kemudian ada berapa nih? 1 block if, 2, kemudian ini 3 block if. Oke, jadi ada block if 1, block if 2, dan block if 3. Gitu ya. Nah, di blok kemudian kita masuk ke block if yang pertama nih ya, karena ya dia paling atas gitu ya. Katanya apakah A 7 kurang sama dengan 3 gitu ya. 7 kurang sama dengan 3 enggak kan ya. Berarti ini false, maka kita tidak melakukan aksi yang A sama dengan A plus 3. Kemudian saya cari apakah ada alternatif lain. Ternyata tidak ada kan ya, di blok ini kan hanya if sendirian, maka dia langsung keluar dari B1. Dia akan ke sini gitu ya. Ternyata dia kondisional lagi. A kurang sama dengan 10. Apakah 7 kurang sama dengan 10? True ya, ini tadi kan false. True, maka saya akan ininya true, maka komputer akan mengerjakan yang ini. Katanya, tolong masukkan nilai A ditambah 10 ke dalam variabel A gitu ya. Jadi ininya yang dikerjakan dulu ya di sebelah kanannya. Nilai A berapa? 7 ditambah dengan 10 gitu ya. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam A gitu. Jadi ditumpuk lagi ke A-nya sendiri. Maka 17 sama dengan A gitu ya. Jadi nilai 17 tolong dimasukkan ke dalam A. Berarti ini sekarang 17 nilainya. Oke, karena aksi ini sudah dikerjakan, maka dia akan keluar dari B2. Keluar dari B2, T berarti ke sini gitu ya. Conditional statement lagi, A-nya dicek apakah kurang sama dengan 20, A-nya itu kan 17 sekarang ya, A-nya 17, apakah kurang sama dengan 20 gitu ya. True ya, karena true maka dia akan mengerjakan, karena dia true, dia akan mengerjakan aksi ini, yaitu A sama dengan A plus 20. Kita minta komputer untuk memasukkan nilai A dijumlahkan dengan 20 ke dalam variabel A juga. Gitu ya. A-nya berapa? Saat ini A-nya 17, ditambah dengan 20, hasilnya adalah 37. Nah, nilai 37 ini dimasukkan ke dalam variabel A. Berarti sekarang ini isinya 37. Gitu. Karena dia sudah mengerjakan aksi ini, maka di B3, maka dia akan keluar dari blok B3. Gitu. Keluar dari blok B3 berarti ke sini. Ya. Kemudian cetak A. Gitu ya. A-nya ini kan ya isinya 37, maka yang akan tercetak adalah 37. Gitu. Mana ini ya? Oh, ini kira-kira seperti itu soal-soal dari post-test minggu ketiga terkait output gitu ya, output dari program. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.